Halo, kali ini kita akan membahas tentang kuartil tapi data yang berkelompok. Nah, untuk kuartil itu sama ya seperti median, kita mulai ke rumusnya saja. Berarti untuk KI ya, TB ditambah P I per 4 min FK sebelum per frekuensi dari Q-nya. Ya, ini hampir sama dengan rumus median. Kalau median kan setengah ya, kalau di sini kita pakai I per 4. Jadi kalau yang ditanya adalah Q1, berarti TB ditambah B 1 per 4 N, 1 per 4 N ya, min FK sebelum per frekuensi dari Q1-nya. Dan seterusnya. Kalau Q2, kita ini ya rumusnya ya. Kalau Q2 sama juga TB ditambah P berarti 2 per 4 atau setengah sama saja, FK sebelum per frekuensi dari Q2. Q3 juga sama, TB ditambah P 3 per 4 N min FK sebelum per frekuensi dari Q3. TB itu adalah tepi bawah, kemudian P itu adalah panjang interval, kemudian N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif, dan F itu adalah frekuensi. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Jadi ingat rumusnya hanya satu saja yang ini. Cuma tergantung yang ditanya apa. Nanti kalau Q1 berarti 1 per 4 N, Q2 2 per 4 N, Q3 3 per 4 N. Ini sama seperti rumus median. Ya, cuman membedakannya di pernya saja. Misalkan contohnya seperti ini ya, ada tabel, kalian disuruh menentukan Q1, Q2, Q3. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan letaknya. Nah, untuk menentukan letaknya, kita harus mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu ya, atau FK-nya. Jadi untuk mengetahui rentangan datanya itu ada berapa. Jadi di sini ada FK-nya, ya, FK-nya. Kemudian 3, berarti ada 3 urutan data, 3. Kemudian di 6 sampai 10 ada 5, berarti 3 tambah 5 itu 8. Ini dijumlahkan aja ya. 8 ditambah 10 itu 18. 18 tambah 10 28. 28 ditambah 5 itu 33. Kemudian 33 ditambah 7 40. Jadi ada 40 data atau totalnya. Jadi jumlah frekuensinya ini adalah 40 ya, harus sama ya. Berarti ini ada 3, ini berarti kalau ada data 8 diurutkan ya, 8. Kemudian ini 18 dan seterusnya. Jadi yang pertama kita cari adalah letaknya terlebih dahulu. Letak Q1. Letak Q1 berarti 1 per 4 N ya. 1 per 4 dari 40 berarti 10. Ya, ini coret-coret. Kemudian Q2, letak Q2 berarti 2 per 4 N. Berarti 2 per 4 dikali 40. 10 kali 2, 20. Q3 berarti 3 per 4 N. Berarti 3 per 4 dikali 40. Ini coret-coret dapat 10 berarti 30.
Ya, berarti Q1 tuh letaknya di 10. Kita lihat di frekuensi kumulatif sama seperti median ya. Kita lihat 10 itu letaknya ada di mana. Oh, kalau ini cuman baru 3 saja, ini 8. Berarti interval 11 sampai 15 setelah 8. Jadi data ke 9, 10 sampai 18 ada di sini. Berarti disinilah letak Q1 ya di 18 karena 10. Kalau sini kan cuma 8 aja ya, berarti dari 9 sampai 18 ada di sini di interval 11 sampai 15. Kemudian di 20 berarti ada di sini hanya sampai 18 saja, berarti ke 20-nya ada di sini. Berarti disinilah letak Q2 di sini ya. Kemudian 30 karena di sini hanya sampai 28 saja, berarti data ke 29 sampai 33 ada di sini. Berarti dari 29 sampai 33 kan termasuk 30, berarti disinilah letaknya. 3. Nah, misalnya datanya Q1-nya 5. 5 berarti ada di sini. 8 ya. Dilihat. 30 berarti ada di 33. Kemudian 20 ada di 28, kemudian 10 ada di 18. Oke, setelah tahu letaknya, sekarang kita gunakan rumusnya, tapi patokannya ini ya. Misalnya sekarang kita nyari Q1. Q1 rumusnya kan tadi TB ditambah panjang kelas interval dikali 1/4N min FK sebelum dikurangi dengan frekuensi dari Q1-nya. Nah, kita masukkan TB-nya berarti ini ya, dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5. Berarti 10. Ada yang masih bingung? TB ini ya, TB ini dikurangi 0,5. Ini semua dikurangi. 11 dikurangi 0,5 jadi 10,5 ya. Jadi di sini adalah 10,5. P-nya panjang kelas intervalnya dari 11 sampai 15. Kalian hitung 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 5. 1/4N 10 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini Q1, sebelumnya 8. Per frekuensi dari Q1-nya berapa? Ya, 10 ini ya frekuensinya. 10. Berarti 10,5 ditambah 5, 10 kurang 8, 2/10. Oke, berarti 10,5 ditambah 5 kali 2, 10/10. Berarti 10,5 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 11,5. Paham ya? Itu untuk Q1. Q2 juga sama. Patokannya ini. Ya. TB lagi ditambah P. Berarti kalau Q2 2/4 N min FK sebelum per frekuensi dari Q2 ya. TB-nya lihat di sini adalah Q2 16. Berarti TB-nya itu adalah 16 dikurangi 0,5. Berarti berapa? Ya, 15,5. Ya, berarti sini kalian masukkan 15,5 tambah panjangnya sama dari 16 sampai 20, 16, 17, 18, 19, 20. Biasanya ini sama ya. Jadi 5 2/4N 20 min FK sebelum. FK-nya ya, ini 28, berarti sebelumnya adalah 18. Per frekuensi dari Q2. Frekuensinya Q2, ini Q2-nya ya 10. Berarti 15,5 ditambah 20 kurang 18, 2/10. Ini 5.
Ya, berarti 15,5 ditambah 5 kali 2, 10/10. Ya, berarti 15,5 ditambah 10 bagi 10, 1. Ya, jadi hasilnya adalah 16,5. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan nyari Q3-nya. Q3 sekali lagi. Oke, Q3 ya. Kita lanjutkan dengan Q3. Q3 sama TB ditambah P 3/4 N min FK sebelum per frekuensi dari Q3. Oke, TB-nya berapa? Ini ya, 21. 21 kurangi 0,5. Berarti 20,5. Ya, kalian masukkan berarti. Ingat ya, TB-nya itu di sini 21. 21 kurangi 0,5. Jadi 20,5. Berarti 20,5 ditambah panjang kelasnya sama ya, dari 21 sampai 25 itu 5. 3/4 N berarti berapa tadi? 3/4 30 dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelum FK sebelumnya adalah 28 per FQ3-nya 5. Ya, ini Q3-nya ya. F-nya 5. Berarti 20,5 ditambah 5. Ini 2/5. Oke ya, berarti 20,5 ditambah 5 kali 2, 10/5. Berarti sama dengan 20,5 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 22,5. Nah, jadi sekian ya. Jadi dapat Q1-nya itu adalah 11,5, Q2-nya adalah 16,5 dan Q3-nya 22,5. Oke, demikian untuk penjelasan kuartil. Ya, jadi kuartil itu mirip dengan median data berkelompok, cuman bedanya di sepernya sini ya. Ya, kalau median itu sama dengan Q2. Q2 ini adalah median, tapi di sini cuma pakai setengah N. Ya, ini sama saja. Q2-nya tengah-tengahnya atau mediannya. Oke, demikian. Terima kasih, semoga membantu.